Peringatan keras Amhendro Priyono terbukti. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer menyampaikan tentang pentingnya warga keturunan Arab untuk mengendalikan diri. Peringatan Amhendro Priyono ini menjadi sangat relevan ketika FPI dibubarkan. Tentang peran para keturunan Arab yang mendeklarasikan FPI baru, perlu diperhatikan oleh pemerintah. WNI keturunan Arab dalam masyarakat Indonesia ditempatkan dalam strata cukup dihormati oleh masyarakat. Cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, kata Amhendro Priyono di Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2019. Munarman dan para keturunan Arab langsung mendeklarasikan berdirinya FPI baru, dengan singkatan baru. Orangnya sama, baju berbeda. Ideologi tetap sama terkait dengan khilafah dan pendukung terorisme ISIS. Amhendro Priyono sebagai guru besar intelijen melihat persoalan FPI sebagai persoalan hubungan emosional religius dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya menghormati klan Arab. Karena lugunya masyarakat Indonesia, mereka mencampur baurkan antara Islam dengan Arab, Arab dengan Islam. Suasana batin ini dimanfaatkan oleh oportunis seperti Munarman, Haikal Hasan untuk mengeruk keuntungan materi, bisnis politik. Dan para keturunan Arab yang sengaja memanfaatkan sentimen relatif positif terhadap keturunan Arab untuk menggiring masyarakat mengikuti tujuan busuk FPI menghancurkan NKRI. FPI bukan membela Islam. FPI menggunakan agama sebagai alat politik, bisnis demo, kerusuhan, terorisme, duit. Ada catatan tentang kisah PAM Swakarsa 1998 sampai FPI berkibar atas dukungan SBY hingga demo politik identitas 411 dan 212, dan penjungkalan kriminalisasi Ahok. Puncaknya Pilkada DKI 2017. Pilkada dengan politik identitas paling brutal. Yang terlibat SBY, Jusuf Kalla, Amin Rais, Hidayat Nur Wahid PKS, dengan motor FPI dan 212. Hasilnya Anies Baswedan menjadi penyembah FPI dan kaum radikal. Uang APBD DKI menjadi bancaan kelompok radikal dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta. Ugal-ugalan menghamburkan duit. Sukses FPI, FUI, MMI, PKS, 212 di Pilkada DKI Jakarta diulangi. Prabowo Sandi menjadi korban. Lebih marah lagi, Cendana dan Cikeas serta Jusuf Kalla meradang. Harapan mendapatkan kemenangan Pilpres 2019, dengan metode dan taktik kampanye mayat ayat, buyar oleh strategi merangkul Jokowi. Jokowi merangkul Ma'ruf Amin, dedengkot demo 411 dan 212. Dengan mengambil Amin, menyadarkan kalangan emosional religius untuk melihat Jokowi dalam perspektif berbeda. Karena saat itu stigmatisasi terhadap Jokowi sebagai PKI, dibangun oleh obor rakyat, berhasil. Bahkan sampai saat ini, jargon komunis, asing Amin Rais masih meracuni masyarakat awam. Dan, keturunan Arab banyak dimanfaatkan, atau memanfaatkan diri menjadi provokator, aktor pembangkangan terhadap pemerintah dan hukum, seperti Anies Baswedan dan Muhammad Rizik Syihab. Munarman Sobri Lubis sebagai kaki tangan, dan provokator keturunan Arab kembali berulah. Ada Sabri Lubis, Haris Ubadillah, Abu Fihir Alatas, Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas, Syafiq Alaidrus, selebihnya para kaki tangan pencari nasi bungkus. Umat Islam harus paham tentang ajaran agama Islam dan budaya Nusantara. Gus Dur mengingatkan bahwa Islam bukan Arab, dan Arab bukan Islam. Dua hal yang berbeda. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur dengan budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, bukan sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita harus filtrasi budayanya, bukan ajarannya, kata Gus Dur. Soal manuver Munarman, pemerintah harus mengawal keputusan pembubaran FPI. Kejaksaan, BIN, BAIS, Kominfo, kepolisian harus bahu-membahu menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. PPATK harus menyelidiki aliran dana Cikeas, Cendana, Caplin untuk FPI.
Semua aktivitas yang sama dengan FPI harus ditindak, persis seperti perlakukan terhadap PKI sebagai ormas terlarang. Semua aktivitas yang terafiliasi dengan Munarman, Sobri Lubis, MRS dan keluarganya, dengan tujuan membuat kisruh dan pembangkangan hukum, intoleransi, terorisme, ISIS, harus dihukum. Aksi Munarman sangat membahayakan negara, karena dia melakukan politik bumi hangus dengan manuver penyebaran berita bohong ala ISIS, seperti di Suriah. Isu agama dan Islam dipakai untuk mengarahkan pada kerusuhan, pembangkangan hukum, chaos. Termasuk isu tewasnya 6 teroris FPI penyerang aparat, yang hendak diglorifikasi oleh Munarman sebagai pahlawan, syahid. Publik Indonesia ogah dibodohi Munarman dan FPI.